Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok satu metodologi penelitian kuantitatif dengan judul paparan informasi LinkedIn terhadap potensi peluang pekerjaan di kalangan mahasiswa Universitas Papua. Untuk penjelasan selanjutnya akan diberikan oleh teman. Nama saya Nada Dalila Jelita dengan NPM 0441222414. Saya akan menjelaskan latar belakang. Belakangan ini mahasiswa kerap mengkhawatirkan tentang peluang pekerjaan di masa depan. Kehadiran portal job LinkedIn memberikan sebuah fenomena baru di mana informasi lowongan pekerjaan dia bisa diakses dengan genggaman tangan. Kami di sini ingin melihat apakah ada hubungan paparan informasi LinkedIn terhadap potensi peluang kerja di kalangan mahasiswa Universitas Papua. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana paparan informasi LinkedIn di kalangan mahasiswa dapat memperluas peluang dan mencakup aspek pendukung peluang pekerjaan. Yang kedua, bagaimana peluang kerja di kalangan mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara paparan informasi dengan peluang kerja di kalangan mahasiswa. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai bagaimana teori bidang komunikasi diterapkan di lapangan dan bagaimana realita yang ada di dalamnya. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran untuk memanfaatkan dan melihat peluang yang ada di sekitarnya yang mungkin sebelumnya tidak kita sadari. Perkenalkan, nama saya Faisal Safar. Saya akan menjelaskan kerangka berpikir. Di sini saya akan menjelaskan kerangka berpikir dari penelitian yang telah kami buat. Di sini terdapat dua tabel yang saling berhubungan ditandai dengan dua panah yang saling berhubungan. Pada tabel sebelah kiri terdapat variabel X, yaitu paparan informasi dengan sumber dari Guha dalam Nurendra tahun 2015 dengan 4 indikator. Untuk tabel sebelah kanan terdapat variabel Y, yaitu peluang kerja dari sumber Sastra Hadiwio tahun 2019 dengan 4 indikator. Hipotesis penelitian berdasarkan uraian kerangka berpikir yang telah dipaparkan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. K1, terdapat hubungan antara paparan informasi LinkedIn dengan peluang kerja di kalangan mahasiswa Universitas Pakuan. HO, tidak terdapat hubungan antara paparan informasi LinkedIn dengan peluang kerja di kalangan mahasiswa Universitas Pakuan. Metode penelitian kuantitatif deskriptif. Data pada penelitian ini memiliki output berupa statistik dan angka yang diharapkan dapat mendeskripsikan populasi yang diambil. Teori penelitian ini menggunakan skema teori jejaring sosial yang digunakan oleh John E. Barnes. Teori ini memiliki asumsi dasar berupa setiap masyarakat pasti memiliki struktur sosial yang saling berhubungan baik secara individu ataupun kelompok. ABD 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi, adapun penetapan pengambilan populasi sebanyak 100 orang, responden dengan 30 orang sebagai sampel dari populasi. Penggunaan sampel ditunjukkan untuk mengujikan hal validitas dan reliabilitas penelitian dilakukan dalam jarak waktu 3 bulan dan mengambil tempat di Universitas Pakuan. Oke, perkenalkan, nama saya Jingga Kusumati Arumbanga. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana paparan informasi LinkedIn di kalangan mahasiswa Universitas Pakuan. Dan di sini terdapat dua pernyataan. Berdasarkan hasil dari dua pernyataan ini, didapatkan menunjukkan angka di atas 80% dari dua pertanyaan ini. Paparan informasi LinkedIn ternyata memudahkan eksplor informasi di kalangan mahasiswa Universitas Pakuan dan dapat memudahkan akses penyebaran informasi untuk peluang kerja saat ini. Perkenalkan, nama saya Marcelin Fisri Utari dengan MPM 0441222426. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peluang kerja di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Pakuan merasa kualifikasi kerja saat ini sangat ketat dengan persentase 86%. Dan mereka telah berusaha maksimal mendapatkan pekerjaan dengan persentase 53%. Itu selanjutnya. Kita akan membahas perhitungan visualitas menggunakan teknik persen produk moment, yang dimana dari indikator yang telah kami tentukan diujikan kepada sampel sejumlah 30 orang yang berhasil mendapatkan hasil seperti tabel sebelah kiri. Nah, di sini bisa kita lihat
Di Pearson correlation ini kita mendapatkan hasil sekitar 0,639, 0,609, dan seterusnya. Cara membacanya adalah yaitu dengan melihat dari Pearson correlation ini apakah dia lebih besar dari 0,61 agar dapat dianggap valid atau kurang dari 0,391 yang menyatakan itu tidak valid. Lalu selanjutnya bisa kita lihat di sini ada kebanyakan kebanyak eh di sini kebanyakan data depresi yang didapatkan itu lebih dari 0,631 yang dimana menyatakan di sini kita mendapat hasil banyak yang valid, dan untuk yang tidak valid kita akan menggunakan untuk uji selanjutnya. Next. Sini kita akan melihat tutorial uji validitas version valid moment yang dimana di langkah pertama kita masukkan seluruh data yang telah didapatkan ke dalam SPSS. Lalu kemudian bisa kita klik analyze, lalu correlate, dan kemudian pilih revariate. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti di langkah kedua, yang dimana tabel yang di sebelah ini kita pindahin dengan Ctrl A, lalu klik panah agar dapat pindah ke variabel. Untuk di correlation-nya kita bisa pilih version, test significannya bisa pilih turut, dan dicentang bagian signifikan correlation-nya, lalu klik OK. Kemudian bisa dilihat hasilnya seperti di langkah ketiga. Dengan dapatkan hasil yang di langkah ketiga, itu membacanya seperti di slide sebelumnya, yaitu dengan membaca tabel paling kanan, yaitu di bagian total di paling atasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan uji reliabilitas menggunakan teknik korelasi Cronbach alpha. Nah, untuk sebelah kiri itu hasilnya kita mendapatkan hasil 0,681, di mana untuk uji reliabilitas dilakukan secara bersamaan sama kayak uji validitas. Cuman hasil dari uji reliabilitas ini merupakan hasil dari uji yang validnya semua. Nah, untuk uji reliabilitas ini menggunakan teknik alpha Cronbach untuk menentukan setiap indikator reliable atau tidak. Nah, hasil Cronbach alpha 0,681 ini, jika kita lihat untuk ukuran reliabilitasnya, maka di kategori reliable. Bisa next. Di sini untuk, boleh di next. Nah, di sini untuk uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha sama saja seperti yang uji validitas menggunakan SPSS. Nah, di sini bisa ke analyze, scale, terus reliability analysis. Nah, untuk langkah kedua dari P01 sampai P paling akhir bisa dicet RLA, lalu bisa dipindah ke sebelah kanan yang item. Udah itu bisa ke model, bisa klik alpha, baru oke hasilnya bakal ada di langkah ketiga, yaitu reliability statistik mendapatkan Cronbach alpha 0,681. Selanjutnya ada uji korelasi yang akan dijelaskan oleh saya Rayhan Ramadan Wijanoko dengan FPN 044122 Uji korelasi dilakukan guna melihat apakah ada hubungan antara kedua variabel yang diuji dan apakah hubungan tersebut erat atau tidak. Dari hasil perhitungan yang kami buat, kami mendapat bahwasannya paparan informasi yang diterima dari LinkedIn memiliki hubungan dengan peluang kerja mahasiswa. Hasil perhitungan Spearman mendapatkan hasil koefisiensi korelasi sebesar 0,238, yang artinya hasil tersebut dalam kategori rendah. Sementara hasil signifikansi didapatkan sebesar 0,017, di mana hasil tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05, yang artinya hubungan yang antara kedua tersebut signifikan. Adapun cara dalam menghitung korelasi ini yaitu pertama melalui analyze, yang kedua correlate, taruh semua total kedua variabel tersebut, habis itu pilih Spearman, detail, dan centang flag signification. Jangan lupa pencet option lalu pilih exclude pairways lalu tekan OK. Hasil yang kami dapatkan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara paparan informasi dan peluang kerja namun tidaklah erat. Boleh next lagi? Dan ini berarti mahasiswa membutuhkan paparan informasi tentang lowongan pekerjaan, namun hasil tersebut tidak berpengaruh secara signifikan jika mahasiswa tersebut belum bisa memenuhi kriteria pekerjaan yang dinilai ketat saat sekarang. Mungkin itu presentasi dari kelompok 1. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.